Dulunya banyak banget konten kreator, seller itu komplain seperti ini. Ah susah lah jualan di TikTok Shop, jualan live di TikTok Shop, bersaing dengan para artis, bersaing dengan nama-nama besar, followersnya udah banyak. Gimana bisa menang gitu kan? Coba deh artis-artis nggak nge-live, coba deh live streamer besar nggak nge-live. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi yang selama ini teman-teman harapkan, sekarang udah terjadi nih. Nah, pilihannya itu adalah sekarang belajar, praktek, konten, lanjut nge-live, atau hanya diem dan menunggu. Iya. Episode sosok kali ini kita kedatangan konten kreator TikTok. Tapi yang bikin beda pasti teman-teman tahu nih. Kalau lagi buka scroll TikTok ada yang namanya FYP Spesialis. Nah, untuk hari ini kita kedatangan Kak Leo Giovanni. Thank you udah diundang nih. Wah. Thank you Kak, udah mau datang juga ke studio kita. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu Kakak tinggal di mana Kak? Masih di Medan. Masih di Medan. Jadi terbang ke Jakarta khusus untuk podcast ini. Waduh. Kak, thank you banget loh. Pasti kan istilahnya menjadi content creator FYP Spesialis kan sibuk sebenarnya buat bikin konten tiap hari, ngelihat apa yang lagi FYP. Tapi Kakak mau datang ke podcast kita buat share ke teman-teman nantinya banyak cara-cara yang menjadi rahasia Kakak ya. Yes, bakal di-share semua nih hari ini. Nah, aku mau tanya Kak. Kak, kita udah tahu Kakak menjadi FYP Spesialis, tapi kapan sih sebenarnya pertama kali Kakak terjun ke dunia TikTok? Oke, pertama kali aku terjun ke dunia TikTok itu 2021. Nah, itu pas masih COVID ya. Jadi awalnya itu karena gabut di rumah, nggak tahu mau ngapain gitu kan, daripada diem doang, akhirnya iseng-iseng tuh ngonten. Karena pada saat itu TikTok emang lagi naik, kreator-kreator mulai banyak gitu kan. Nah, pada saat itu aku mikir nih, kira-kira konten apa yang bisa aku buat. Pas banget emang hobi skincare pada saat itu. Jadi aku buatlah akun pertama aku di TikTok yang bahas skincare, Racunin Skincare namanya. Sampai sekarang akunnya juga masih aktif. Masih gitu. Jalan ya Racunin Skincare. Oke. Nah, Racunin Skincare itu ke FYP Spesialis itu berapa tahun, Kak? Jaraknya? Nah, kalau Racunin Skincare itu kan 2021 pertengahan. Sedangkan akun FYP Spesialis aku itu aku buat 2022 akhir. Nah, jadi mungkin 1,5 tahun selangnya. Apa sih yang sebenarnya mendasari Kakak tuh akhirnya, gue nge-review skincare, akhirnya move to FYP Spesialis. Apa sih sebenarnya dasarnya, Kak? Mungkin pada saat itu karena aku rasa ya, di TikTok belum ada sosok yang ngajarin soal FYP, ngajarin soal konten, trik-trik FYP, trik-trik konten itu belum ada. Makanya kalau aku sendiri itu bisa dibilang habis lumayan banyak waktu gitu pada saat itu. 1,5 tahun hanya untuk trial error jatuhnya. Tapi harapan aku ya dari akun FYP Spesialis ini, kesalahan aku itu nggak harus diulang orang lain jadinya. Bisa menghemat waktunya orang lain ya? Benar. Ya? Karena kan kalau misalnya aku udah melakukan kesalahan itu, aku kasih tahu ke orang lain nggak perlu mengulangi kesalahan yang sama lagi, gitu. Tapi kalau yang dari skincare ke FYP Spesialis itu kan beda konteks ya, Kak? Beda niche, ya. Nah, beda niche juga. Bagaimana cara Kakak untuk memahami traffic dan algoritmanya? Kan itu beda. Pasti kan ada beda cara juga. Yes. Tipsnya gimana, Kak? Mungkin kalau dari aku senengnya itu adalah aku riset dulu akun-akun di niche yang sama ya sebelum aku terjun ke niche tersebut. Misalnya nih, pada saat itu ketika aku buat FYP Spesialis, akun FYP Spesialis, itu kan di Indonesia, TikTok Indonesia itu belum ada yang bahas soal FYP, bahas soal konten. Tapi di TikTok luar negeri itu udah banyak. Di TikTok US, itu udah banyak sosok-sosok yang menjelaskan tentang algoritma TikTok, sound viral, atau cara ngonten di TikTok, itu udah banyak. Jadinya aku pelajari gitu, mereka ngontennya bagaimana, struktur kontennya bagaimana, penyampaiannya bagaimana. Akhirnya aku kemas dengan caraku sendiri, bawa ke akun FYP Spesialis ini gitu. Nah, tadi Kakak ada bilang menghabiskan banyak waktu dan juga sounds yang viral. Berapa lama sih Kak emang waktu yang Kakak gunakan untuk akhirnya ketemu sounds yang viral yang Kakak sering posting di TikTok itu? Berapa lama tuh risetnya? Kalau dari aku ya, untuk sekarang itu aku habis mungkin sehari itu 8 jam scrolling TikTok.
Itu udah kayak jam kerja di kantor ya. Kerja di kantor ya. Tapi itu include ya, itu include aku konten, include aku edit di TikTok. Jadi biasanya kalau aku cek apps duration ya di handphone, kita kan bisa lihat tuh TikTok berapa jam gitu kan dalam sehari. Itu normalnya 7 sampai 8 jam. Untuk aplikasi TikTok doang. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih kakak sudah going well lah istilahnya, semua tahu FYP spesialis itu pasti sehari sekali lewat gitu. Itu kan pasti kan banyak ya video yang kakak produce. Kakak ngejalanin itu sendiri atau ada tim yang mendukung kakak? Untuk sekarang udah ada tim ya. Jadi ada editor, ada scriptwriter juga yang membantu aku research konten gitu kan. Tapi sebelumnya mungkin tim aku itu baru kebentuk 3 bulan yang lalu sih. 3 bulan. Jadi sebelum itu beneran sendiri banget. 2 tahun setengah sendirian. Iya. Gimana bagi waktunya, Kak? Nah, kalau dari aku itu, ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang baru mau mulai konten gitu kan. Kalau konten itu jangan yang sehari konten satu, itu bakal kehabisan ide dan nggak efektif. Menurut aku lebih efektif itu kalau kita pilih dalam seminggu itu sehari kita pilih khusus untuk konten. Nah, jadi dalam sehari itu langsung syuting untuk 7 video, 8 video gitu kan, terus diedit. Jadi ntar bisa tinggal kita posting di minggu selanjutnya, sehari satu gitu. Menurut aku itu lebih efektif sih. Nah, kalau ide topik kontennya itu dari, istilahnya kalau dapat ilhamnya dari mana, Kak? Kalau topik kontennya biasanya? Oke. Kalau akun TikTok itu aku saranin dari awal buat konten pilar dulu. Jadi konsep dari konten pilar itu sebenarnya bayangkan kalau akun kita itu sebuah rumah itu kan harus ada pilar-pilarnya gitu ya. Jadi kalau akun FYP spesialis, pilarnya itu udah aku tentuin dari awal. Misalnya edukasi 50%, terus 20%-nya itu updatean tren TikTok, 25%-nya itu adalah updatean tentang perubahan di aplikasi TikTok, misalnya berita-berita gitu ya. Nah, jadi itu berarti dalam 1 minggu aku harus posting 3-4 konten edukasi. Terus mungkin 2 konten tren, terus 2 lagi konten berita tentang TikTok. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya konten pilar, teman-teman itu jadi nggak bingung gitu mau konten apa. Karena udah di-set dulu. Ketika nanti proses script writing, mikirin ide gitu kan, brainstorming, udah ada targetnya. Oke, aku harus mikirin 4 konsep nih untuk edukasi. Apa ya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Gitu. Terus 2 lagi itu konsep berita, 2 lagi konsep tren. Jadinya mudah. Gitu. Nah, tapi kan sekarang tuh kalau tren itu kan banyak ya, berubah-ubah. Misalkan kakak udah bikin konten pilarnya dalam 7 hari, mau ngapain. Tapi pas di tengah jalan tiba-tiba ada tren yang ngebus kenceng gitu. Yes. You switch atau gimana, Kak? Nah, akhirnya itu adalah konten yang itu kan jadi pilihan gitu. Misalnya nih ya, kemarin aku udah buat pada saat TikTok Shop tutup ya, ini kita ambil contoh yang nyata nih. Kemarin pada saat TikTok Shop tutup itu kan pengumuman H-1 nih. Nah, aku sadar dan aku tahu kalau misalnya di hari tersebut aku langsung up tentang berita TikTok Shop ditutup, itu pasti bakal FYP dan pasti bakal viral. Kenapa? Karena memang lagi banyak orang nungguin nih. Betul. Seseorang itu mungkin aku sendiri juga speak up gitu kan soal topik tersebut. Nah, akhirnya ya udah di hari tersebut nggak banyak edit lagi, langsung aku shoot, langsung aku simple editing aja lah, nambahin teks dari TikTok posting. Dan itu FYP kemarin kalau nggak salah dapat sekitar 1,5 juta view gitu kan. Nah, jadi sebenarnya untuk konten ini balik ke pilihan masing-masing. Ketika kita tahu ada momentum ya wajib kita ambil. Tapi at least ketika nggak ada momentum, kita juga jangan sampai nggak ada konten yang bisa di-post gitu. Iya. Nah, sekarang kalau konten edukasi tadi kakak sempat bilang di konten FYP spesialis ya, edukasi itu kan udah banyak ya, Kak. Pernah nggak sih ada kepikiran, aduh bakal tersaingi atau mungkin akan ada rasa gimana gitu? Pernah nggak? Kalau tersaingi itu aku nggak pernah merasa seperti itu ya, karena aku sendiri itu juga tujuan dari bikin akun FYP spesialis ini kan supaya lebih banyak kreator, supaya lebih banyak afiliator, supaya lebih banyak seller lagi yang bisa konten. Mungkin supaya kualitas kontennya itu bisa menyamai bahkan melebihi aku makin senang. Gitu. Jadi menurut aku ya untuk dunia konten ini sendiri
itu kue yang semakin lama semakin besar. Yeah. Jadi aku nggak pernah takut sih kalau misalnya suatu hari tersaingi, karena nggak mungkin porsi kue ini bisa aku makan sendiri sampai habis. Yes. Dan dengan bertambahnya orang-orang lain, bukan berarti porsi aku makin sedikit. Yeah. Bisa aja karena aku udah ngebantuin mereka nih, akhirnya malah porsi aku jadi tambah gede. Karena makin banyak yang kenal dengan aku, ada yang menceritakan, gue juga belajar nih dari Leo, dari FYP Spesialis. Nah, menurut aku di dunia konten creating ini nggak usah sikut-sikutan sih, karena pie-nya makin membesar, kuenya makin membesar. Mungkin lebih fokus ke dampak ya, dampak yang kakak kasih, bukan fokus ke siapa-siapanya, mungkin dampak setelah hasil konten kakak kali ya. Bener, nah dan salah satu hal yang mungkin sering masuk juga kan di komentar aku gitu, banyak yang nanyanya itu begini, kalau emang pinter gitu kan, kalau emang jago, kalau emang tahu triknya, kenapa nggak mungkin lah mau di-share ke orang lain. Itu sering banget masuk ke kolom komen. Cuman kalau dari pendapat aku sendiri ya, kalau kita tahu sesuatu kenapa nggak mau di-share gitu kan. Lagian konten-konten yang aku buat itu kan juga original dari aku sendiri. Pasti ada pembeda. Misalnya aku ngonten, terus kakaknya ngonten. Mungkin konsep yang sama, niche yang sama, aku punya keunikan aku sendiri. Kakaknya bakal punya keunikan sendiri. Cara juga. Pembawaannya juga bisa beda. Bener. Sebenarnya kan kita lagi minum kopi nih, cara minumnya, atau mungkin cara ngomong rasa kopinya ya. Misalnya sesimpel kita menjelaskan kopi ya, aku ambil contoh nih. Mungkin aku bisa menjelaskan itu lebih dari teksturnya, warnanya. Tapi kakaknya itu mungkin bakal menjelaskan lebih ke arah feeling ketika minum kopi, manfaat dari minum kopi. Jadi dari satu kopi aja konten itu bisa banyak. Gitu. Sebenarnya mungkin kita menjadi sebuah pilihan kali ya buat teman-teman lo mau yang lagi pengen tahu tentang apa nih. Kalau tentang misalkan edukasi biar FYP secara sound mungkin lihat kakak. Tapi memang aku mau tanya nih kak, waktu TikTok Shop tutup, ada nggak pengaruh atau dampak signifikan ke konten kakak? Kalau secara engagement itu enggak ya. Kalau secara engagement itu malah aku merasanya setelah TikTok Shop tutup, karena aku tetap stick ya ke TikTok, aku tetap lanjut menjelaskan tentang TikTok dan TikTok Shop, itu engagement malah makin bagus dan makin stabil kalau di aku ya. Dan juga di saat yang sama itu aku merasa audiens yang aku bangun itu makin erat dan makin loyal. Kenapa? Karena ketika TikTok Shop tutup, banyak konten kreator yang berhenti nge-live, banyak konten kreator yang berhenti ngonten, itu banyak banget. Sedangkan aku memilih untuk aku bakal terus konten kok, aku bakal terus ngajarin trik FYP kok, trik gimana mempersiapkan konten kita dan akun kita ketika TikTok Shop kembali kita lebih ready. Iya. Gitu. Dan aku selalu bilang begini di live aku ya, dulunya banyak banget konten kreator, seller itu komplain seperti ini, susah lah jualan di TikTok Shop, jualan live di TikTok Shop, bersaing dengan para artis, bersaing dengan nama-nama besar, followersnya udah banyak, gimana bisa menang gitu kan, benar nggak? Nah, pada saat itu, mungkin mereka bakal bilang gini, coba deh artis-artis nggak nge-live, coba deh live streamer besar nggak nge-live. Itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi, ketika sekarang ini, teman-teman lagi ngapain gitu, yang selama ini teman-teman harapkan, sekarang udah terjadi nih. Nah, pilihannya itu adalah sekarang belajar, praktek, konten, lanjut nge-live, atau hanya diem dan menunggu. Karena kalau diem dan menunggu, nanti ketika TikTok Shop kembali nih misalnya ya artis-artis bakal live lagi. Balik lagi. Live streamer besar bakal live lagi gitu. Nah, memang kan kalau tadi ngomong artis dan live. Kalau artis nge-live gampang. Tapi kalau orang biasa mungkin untuk memulai live itu kayak, oke, kita pencet live. Gimana sih caranya Kak untuk bisa akhirnya kita bisa jangka panjang live-nya? Untuk memulai kita nggak awkward di live itu gimana? Oke, mungkin aku breakdown dulu nih. Sumber traffic ya, sumber traffic dari live. Jadi live TikTok itu ada beberapa sumber traffic. Jadi kalau teman-teman di sini merasa live-nya itu sepi gitu kan, coba perhatiin deh dari 4 poin ini ya. Yang pertama itu sumber traffic itu adalah dari postingan FYP. Jadi kalau misalnya postingan kita ada yang FYP nih, dan si pemilik akun tersebut lagi nge-live, itu kan bakal kelihatan. Profilnya itu bakal nyala. Dan ketika kita klik profil, biasanya bakal masuk ke profil, tapi karena dia lagi nge-live, kita masuknya ke live-nya dulu. Betul. Nah, berarti konten FYP bisa jadi sumber traffic dong ke live. Bener, betul. Ketika video kita FYP, dalam per detiknya itu
view bisa nambah ratusan, view bisa nambah ribuan, benar nggak? Nah, berarti per detiknya anggaplah 1% aja atau 0,1% aja ada yang ngeklik profil. Mereka kan bakal masuk ke live kita. Nah, berarti yang pertama sumber traffic itu dari FYP. Terus yang kedua itu dari iklan. Nah, iklan juga bisa. Iklan itu maksudnya kita beriklan di live-nya atau gimana, Kak? Kita ngiklanin live-nya, jadi supaya live-nya itu lebih di-boosting. Nge-reach banyak gitu. Orang ya. Terus yang ketiga itu dulu pada saat ada TikTok Shop itu dari produk. Nah, jadi dulu ketika... Kalau review gitu atau ada yang keranjang kuning? Keranjang kuning. Jadi dulu ketika kita buka showcase, buka produk ya, kita klik, kadang itu bukannya masuk ke etalase, tapi masuk ke live orang yang lagi menjual produk tersebut. Oh, iya. Benar ya? Iya. Berarti kan itu bisa jadi sumber traffic juga. Betul. Dan yang terakhir itu adalah boostingan dari TikToknya sendiri. Itu tergantung dengan kualitas dari si hostnya ya. Jadi apakah hostnya engage dengan penonton, apakah orang yang masuk stay di dalam room lama gitu atau langsung keluar, itu sangat berpengaruh. Nah, kalau tadi misalkan mau jualan di live lah contohnya, seller kan. Nah itu hostnya harus gimana kira-kira yang kakak rekomendasikan? Kakak kan juga sering live kan, aku suka ngeliat. Harus jadi host yang kayak gimana biar live-nya itu ditonton orang? Oke, menurut aku pastinya itu yang gimana ya, kita bisa ajak supaya penonton itu engage dengan kita. Karena itu adalah tugas dari host. Nah, bukan tugas dari penonton untuk mau engage. Tapi kitalah sebagai host ini yang harus ngajak gitu, ngajak ngobrol. Misalnya ada yang masuk, kita tanyain, dari mana Kak? Gitu ya. Terus, tertarik dengan etalase nomor berapa? Sedangkan aku lihat ya banyak yang ketika nge-live itu hanya menunggu gitu. Menunggu kalau misalnya ada pertanyaan dari penonton, baru dijawab. Itu pun dijawabnya hanya sepatah kata. Misalnya iya, tidak, boleh, tidak boleh. Jadinya kan penonton bosen gitu ya. Nah, karena di TikTok itu kita kalau mau pindah room live itu gampang banget. Sekali swipe aja kita udah langsung pindah ke room orang lain. Betul. Jadi kuncinya itu adalah gimana supaya kita bisa jaga orang yang masuk itu tidak orang yang masuk itu tidak cepat keluar deh gitu. Iya. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa suka dukanya selama 3 tahun perjalanan FYP spesialis atau 3 tahun perjalanan Kaleo? Oke. Suka dukanya pastinya banyak banget ya. Soalnya di satu sisi di TikTok ini aku juga udah pernah mengambil peran sebagai kreator. Aku juga udah pernah mengambil peran sebagai seller gitu kan. Jadi lumayan banyak. Tapi mungkin beberapa yang bisa aku highlight itu adalah engagement yang kadang itu bisa naik turun. Nah itu hal yang pasti terjadi. Cuman tugas kita itu adalah meminimalisir gimana supaya engagement kita itu tetap bisa distabilkan aja lah. Dan bisa naik gitu. Karena kadang ya di TikTok itu sering terjadi itu adalah kita terlalu nyaman dengan beberapa konsep konten. Akhirnya ketika konsep konten ini udah nggak menarik, penontonnya tiba-tiba menurun drastis dan kita nggak tahu kenapa. Padahal sesimpel orang itu udah nggak minat lagi sama jenis konten ini. Di sanalah kita harus berubah. Apalagi TikTok itu kan perubahannya cepat banget. Iya, masif banget. Masif banget dan cepat banget. Gitu itu mungkin beberapa dukanya. Kalau sukanya itu juga pastinya lumayan banyak ya. Misalnya dari TikTok aku bisa buat akun dan akhirnya diundang ke podcast ini. Salah satu hal yang luar biasa banget. Karena dampaknya Kak. Ya, dan bisa kenal dengan banyak orang juga kan. Menurut aku itu salah satu hal yang sangat menyenangkan sih. Oke. Nah kalau misalkan nih Kak, pada saat Kakak membuat konten sebenarnya di awal dan sampai sekarang, goals Kakak ke depannya apa? Dalam pembuatan kontennya, contohnya. Kakak misalkan mau contoh, akhirnya banyak seller yang terbantu contohnya. Kira-kira goals Kakak apa? Jadi, kalau dari goals aku sendiri ya, itu aku ambil dari mungkin pain points yang aku rasakan ketika pertama kali aku ngonten. Seperti yang tadi aku jelasin ya, ketika pertama kali aku ngonten, nggak ada sosok siapapun yang menjelaskan tentang cara FYP di TikTok, cara berjualan di TikTok, tren apa yang harus diikuti, apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan di TikTok. Itu nggak ada sama sekali. Akhirnya yang terjadi itu adalah aku menghabiskan banyak waktu untuk menaikkan akun-akun aku. Nah harapannya itu adalah ketika aku bikin akun ini,
banyak seller, kreator, afiliator itu nggak usah lagi menghabiskan banyak waktu trial error. Karena semua kesalahan yang udah aku lakukan itu udah aku infoin juga di komunitas aku, di buku aku, bahkan di konten-konten FYP spesialis, akun FYP spesialis itu udah aku sampaikan. Jadi supaya seller itu bisa lebih cepat aja. Dan juga yang aku lihat ya, banyak seller itu produknya bagus. Iya. Mereka punya semangat juang untuk konten. Tapi mereka hanya kurang sedikit dorongan dan kurang sedikit dikasih tahu aja gitu. Ini loh yang kurang. Nah, coba kira-kira kakak kan pasti tahu nih mana yang konten mungkin oke kurang apa. Coba kalau dari sisi kakak kira-kira contoh konten untuk seller, kira-kira satu konten untuk seller yang paling bagus gitu gimana? Yang cocok gitu. Oke. Untuk sekarang menurut aku kalau seller ya perlu belajar konten soft selling dengan arahnya itu lebih sedikit storytelling. Karena begini, sekarang banyak seller itu fokusnya itu adalah di TikTok maunya itu berjualan. Yeah. Padahal orang main TikTok itu fokusnya itu lebih ke arah mencari hiburan, mencari informasi baru. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngejar FYP, kalau kita mau ngejar engagement dan exposure yang besar gitu kan, coba buat para seller itu mulai ngonten sebagai konten kreator, bukan konten sebagai seller. Yeah. Nah, yang paling sering aku lihat itu adalah misalnya ketika ada seller baju ya, ini kita ambil contoh produknya baju gitu kan. Sering banget, pasti kakaknya juga sering lihat tuh, kontennya ini baju nih, dia rekam nih. Rekam, nggak ada storytellingnya, nggak ada konteksnya, dia pasang sound viral. Iya, biasanya kayak gitu, karena bergantungnya sama sounds-nya kan. Benar, padahal menurut aku, dari satu baju aja banyak yang bisa diceritain. Bener nggak? Ini bajunya itu bahannya apa, terus harganya berapa, diskonnya bagaimana gitu kan. Atau ketika orderan lagi banyak ditunjukin, wah hari ini kita orderannya lagi banyak nih, lagi ada promo ini, promo itu kan semua bisa diceritain. Kenapa harus berhenti hanya di tunjukin produk doang? Nah, menurut aku seller-seller ini bukan yang nggak mau, tapi mereka belum tahu aja gitu. Nah, mungkin banyak teman-teman seller di sini, harapan aku ya, setelah dengar podcast ini banyak ide-ide baru itu yang muncul. Oh iya ya, padahal aku bisa nih buat konten seperti ini. Ntar aku mulai deh buat konten yang lebih unik lagi. Oke, 3 tips untuk bikin konten yang unik apa? Dari kakak, personal experience. Oke, mungkin 3 tips untuk bikin konten yang lebih menarik gitu ya. Yang pertama pastinya hook. Oke, hook itu penting banget di TikTok. Karena 3 detik pertama itu sangat mempengaruhi penonton. Apabila penonton bisa stay lebih dari 3 detik di video, nonton video, itu mereka bakal kayak tentu untuk nonton sampai habis. Gitu ya. Jadi hook itu penting banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu pastinya storytelling. Yang kita ceritakan di dalam video itu, bagaimana kita buat itu supaya tidak membosankan. Karena kita kan udah menyelesaikan nih tugas pertama. Orang itu udah nonton lebih dari 3 detik. Selanjutnya apa? Bagaimana mereka setelah nonton lebih dari 3 detik mau nonton lagi sampai habis. Gitu. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu call to action. Call to action itu adalah, oke, aku udah nonton nih sampai habis. Terus apa? Nah, sering banget orang itu bikin konten itu menarik, storyline-nya menarik, hook-nya udah menarik banget, pengambilan videonya udah keren banget, tapi gantung gitu di akhir. Di akhirnya itu nggak dikasih tahu apakah si penonton harus follow akunnya, apakah si penonton harus klik keranjang kuning, apakah si penonton harus komen sesuatu gitu ya. Padahal itu bakal meningkatkan poin interaksi dari si video tersebut. Berarti ternyata masih ngaruh ya kan. Kalau dulu mungkin kayak kalau awal-awal zaman platform mungkin iyalah ajak follow, like, subscribe gitu. Ternyata di TikTok juga sampai sekarang detik ini pun call to action untuk melakukan apa yang kita mau, contohnya jangan lupa follow, itu ternyata masih relate. Pasti. Karena salah satu variabel untuk video FYP itu dinilai dari interaksi di video tersebut. Jadi misalnya semakin banyak orang yang nge-like, yang nge-share, ya berarti kemungkinan video tersebut dioptimasi untuk FYP itu semakin tinggi gitu. Nah, kakak kan udah sering FYP. Kira-kira siapa ya icon di TikTok yang
paling sering FYP menurut kakak dari pandangan kakak? Oke, kalau misalnya icon yang paling sering FYP ya, balik lagi di tiap orang mungkin berbeda ya, karena misalnya minat aku di skincare, ya FYP aku bakal diisi skincare. Terus kalau misalnya minat kakaknya di memasak, FYP-nya bakal diisi dengan kreator-kreator memasak gitu. Tapi kalau misalnya icon yang ini, ketika aku nyari tren ya, aku sering banget itu nontonin kontennya Kak Fuji sih. Gila ya dia ya. Bener-bener. Maksudnya sampai sounds-nya, terus pribadinya dia itu bisa viral ya. Sebenarnya kakak juga kayak gitu loh. Orang kalau tahu FYP spesialis sebenarnya nggak perlu ngeliat namanya, aku tahu kali ya. Oh gitu? Iya. Oh, berarti personal brandingnya udah benar. Nah berarti ternyata kalau aku boleh kasih simpulan, berarti selain konten yang bagus, mungkin harus ada personal branding dari si pemilik TikTok kali ya kak? Benar. Jadi kan sebenarnya itu aku bisa muncul itu sebagai Leo Giovanni aja gitu kan. Yeah. Tapi Leo Giovanni bakal sulit diingat orang. Orang bakal lebih mudah itu mengingat FYP spesialis daripada Leo Giovanni. Makanya dari sana itulah kenapa aku muncul itu sebagai FYP spesialis gitu. Nah kak, dengan segala pencapaian kakak, followers banyak, terus sering FYP, apa sih, ada nggak apresiasi gitu atau dari TikTok ke kakak setelah sudah membuat FYP itu jadi turning point semua orang? Mungkin kalau menurut aku sekarang sih belum ada ya, tapi mungkin karena memang banyak sosok-sosok yang lebih berdampak ya. Ada beberapa nama yang menang TikTok Award kemarin itu nama-nama yang besar banget. Ada Bro Rayman, ada Pandawara, itu kan nama-nama yang impact-nya itu beneran gede banget gitu, dan mereka sangat pantas. Nah jadi mungkin itu jadi challenge juga buat aku supaya bisa membuat dampak yang lebih besar lagi, bisa membantu lebih banyak orang lagi, supaya akhirnya pantas untuk diapresiasi gitu jadinya. Oke, nah aku tahu kakak bikin buku kalau nggak salah terkait dengan FYP TikTok ya. Judulnya apa kak? Nih, ini bukunya. Buku trik konten TikTok dari 0 sampai FYP, ini aku tulis sendiri. Nah, sebenarnya dikit dong kak, inti dari buku itu apa aja yang akan kita dapetin kalau beli buku itu contohnya? Oke, jadi sebenarnya isi dari buku ini itu udah aku usahakan jelas banget di judul gitu kan, trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Ya di dalam buku ini bakal dijelaskan ketika orang itu baru memulai konten, nggak tahu apapun sama sekali, apa yang harus dilakukan. Bahkan ya di dalam buku ini aku juga jelasin dari cara nambahin sound ke video TikTok. Jadi sedasar itu. Sesimpel gitu. Itu ya, benar-benar berarti buat pemula berarti ini ya. Pemula banget ya. Malah kalau teman-teman di sini ada yang udah jago banget, ya mungkin bakal merasa kok ini doang gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Emang aku buat buku ini untuk membantu orang-orang yang baru mau terjun ke TikTok, nggak tahu apapun gitu ya. Karena banyak. Melihat tren ke depannya kalau TikTok tuh bagus banget ya buat kita mau jadi konten kreator atau mau jadi seller gitu ya kak? Benar-benar, dan banyak yang mau terjun ke TikTok itu mereka punya niatan belajar, mereka semangat banget belajarnya, cuman belum menemukan buku apa, orang yang tepat ataupun sosok yang tepat untuk ngajarin triknya gitu. Makanya aku tuangkan semua di sini. Oke. Nah terakhir nih kak, coba pesan untuk teman-teman yang lagi nonton, pesan untuk yang mereka baru mau mulai jadi konten kreator ataupun seller, silakan kak. Oke, mungkin satu pesan buat teman-teman di sini yang mungkin baru mau jadi konten kreator, baru mau jadi afiliator di TikTok, baru mau jadi seller. Menurut aku 2024 atau tahun depan dan seterusnya itu ya bakal jadi masa atau dunianya konten. Jadi semua orang itu bakal wajib bisa berkonten, mau itu kreator, seller atau afiliator. Kenapa? Karena bisa kita lihat aja perubahannya sekarang. Brand apa atau sosok siapa yang gak ngonten gitu. Nama-nama besar itu semua ngonten. Brand-brand yang udah ratusan tahun sekalipun, yang udah settle sekalipun, yang udah terkenal banget sekalipun, mereka bahkan mau turun untuk ngonten gitu. Ngonten TikTok, ngonten di platform-platform lain gitu ya. Jadi kenapa kita yang baru mau memulai ini nggak ngonten juga gitu.
Nah, mungkin ada di luar sana teman-teman yang belum tahu Kaleo Giovanni itu apa aja sih nama dari sosial media atau TikToknya. Silahkan Kak. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar soal trik FYP, trik konten, mungkin juga baru mau mulai nih tapi nggak tahu harus cari referensi di mana gitu ya. Boleh follow aja TikTok FYP Spesialis, karena di sana aku udah posting banyak banget video-video yang menjelaskan tentang dasar-dasar konten dan juga tren-tren terbaru TikTok itu diupdate tiap minggu sih di akun aku. Gitu. Oke. Thank you Kak Leo, makasih udah nyempatin waktu, makasih buat sharing-sharingnya. Nah teman-teman yang benar-benar baru mau mulai ataupun masih penasaran akhirnya konten gue mau kemana, itu langsung aja bisa nonton podcast ini yang pertama. Nah yang kedua langsung tadi ke TikToknya Kak Leo. FYP Spesialis. Oke, thank you ya Kak Leo. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.